marilah kita bersatu. Kita harus menjaga republik ini. Kita harus menjaga kekayaan bangsa kita. Kita harus berani memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Ini tidak ringan. Tiap kali kita mau berantas, tiap kali kita mau menegakkan hukuman, kita mau menegakkan keadilan, kita mau menegakkan hukum, tiap kali kelompok koruptor, kelompok perampok-perampok ini, kelompok garong-garong ini menyerang balik. Mereka selalu ingin bikin kerusuhan, selalu ingin adu domba di antara kita. Kenapa? Karena mereka tidak ingin ada pemerintah yang bersih di bumi Republik Indonesia ini. Tetapi saya telah disumpah di hadapan rakyat. Saya disumpah untuk menegakkan hukum, untuk menegakkan undang-undang dasar kita, untuk menegakkan segala perundang-undangan. Karena itu saya tidak akan ragu-ragu, saya tidak akan mundur setapapun. Bapak Presiden sekarang itu, dari 7 presiden sebelumnya, baru kali ini ada presiden yang berani menyinggung oligarki. Baru kali ini. Dan dengan Bapak menyinggung itu, bagaikan Bapak sudah masuk, musuh akan bangkit semua. Saya bilang, Bapak sudah sampai di titik to kill or to be killed. Bapak membunuh atau dibunuh. Dan Bapak, mohon maaf, waktu Bapak tidak lama Pak, tidak panjang. Dan saya menganggap Bapak masih lambat. Untuk saya agak keras gitu. Nah, saya tunggu beliau ini enggak, biasa aja. Nah, akhirnya dia menjelaskan kan, pada saat presentasi dia disebutkan nama, inilah perampok negara. Perampoknya sekian, caranya menyimpannya begini, sampai dia menyatakan, bayangkan, under invoice saja oleh orang-orang ini, itu 1,2 triliun dolar. 1,2 triliun dolar artinya 20.000 triliun rupiah selama 30 tahun. Dan dia bilang, ini orang-orangnya ini aja yang melakukan itu. Nah, terus dia jelaskan lagi, ini kita harus kasih pelajaran. Ini nggak bisa, harus dihentikan orang ini beli begini. Oke, artinya saya masih percaya bahwa dia tidak mundur. Perang total melawan elit politik resmi dimulai. Prabowo tak mau koruptor lama bernapas lega. Selama ini kita cuma disuguhi drama rompi oranye yang penuh senyuman. Keluar penjara tetap saja jadi miliarder. Tapi kali ini, Presiden Prabowo Subianto benar-benar kirim sinyal bahaya buat para pengkhianat ekonomi negara. Undang-undang perampasan aset lagi digodok, dan isunya bikin jantung para elit mau copot, bisa berlaku mundur. Artinya apa? Harta jarahan puluhan tahun lalu yang sudah disembunyikan di rekening luar negeri atau disamarkan atas nama kucing peliharaan sekalipun bakal dikejar dan disita negara. Di video super tajam ini, kita bakal bongkar habis kenapa konsep in rem forfeiture atau perampasan berbasis benda bikin koruptor purbakala tidak bisa tidur nyenyak. Kenapa kubu DPR dan elit politik tiba-tiba terbelah dua soal aturan efek mundur ini? Takut miskin? Gimana trik pembuktian terbalik bakal memaksa mereka membuktikan sendiri asal-usul kekayaannya? Kalau tidak bisa membuktikan, selamat tinggal rumah mewah. Ini bukan sekedar tontonan hukum yang membosankan. Ini adalah panggung pertempuran antara supremasi hukum versus oligarki korup. Apakah ini bakal jadi bukti ketegasan Prabowo atau cuma berakhir jadi omon-omon jilid kesekian? Tonton sampai habis karena video ini mengandung kebenaran pahit yang bikin panas kuping para koruptor. Menurut kalian, sektor mana yang harus diaudit duluan kalau undang-undang ini sah? Dan apa kalian percaya DPR periode ini bakal ketok palu tanpa mengebiri pasalnya? Kasih opini kritis kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan kawal kasus ini sampai tuntas. Jadi, ya, menurut pendapat saya, apa yang sudah ada sekarang sudah cukup menjerah. Bayangkan orang yang korupsi disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan, selain hukumannya cukup panjang. Kita setuju, saya bilang undang-undang perampasan ini kita selesaikan. Tetapi juga meskipun sudah ada komitmen begitu, DPR nggak mau mengesahkan sampai Presiden kirim surat 2 kali bahwa kami minta undang-undang perampasan aset itu segera diselesaikan. Advokat Indonesia siap mendukung pengesahan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Apa yang kita takutkan? Mari kita tegakkan penegakan hukum di Indonesia ini dengan baik sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden Indonesia pernah mengatakan, sampai kemanapun saya kejar ini koruptor. Coba itu, seorang presiden ya, dia bisa bertaruh dengan persoalan ini. Kenapa kita tidak? Jangan takutlah, risiko itu pasti ada. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Selama puluhan tahun, kita cuma dikasih drama rompi oranye dan senyum lebar koruptor di depan kamera. Setelah keluar penjara, mereka tetap kaya raya, beli rumah mewah, dan jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa bisa begitu? Karena hukum kita selama ini cuma bisa mengurung badannya, tapi takut menyentuh dompetnya. Sekarang, permainan itu akan berubah total di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Negara tidak lagi cuma mengejar manusianya, tapi menargetkan seluruh harta haramnya lewat undang-undang perampasan aset. Gebrakan paling panas yang bikin para elit korup gemetar adalah aturan efek mundur atau berlaku retroaktif. Artinya, harta jarahan 5, 10, hingga 30 tahun lalu tidak akan pernah aman. Mau disimpan di rekening luar negeri, diubah menjadi deretan properti mewah, atau diatasnamakan kerabat dekat sekalipun, semuanya bakal diburu, disita, dan dikembalikan utuh ke kas negara. Orang awam sering dibingungkan oleh istilah hukum yang rumit. Mari kita telanjangi mekanismenya secara sederhana. Selama ini, koruptor selalu berlindung di balik asas hukum bahwa hukum baru tidak boleh menghukum perbuatan di masa lalu. Logika itu hanya berlaku kalau kita mau menambah hukuman fisiknya, seperti memenjarakan orangnya lebih lama. Tapi untuk harta kekayaan, logikanya sama sekali berbeda. Uang hasil korupsi adalah barang haram dan milik negara yang dicuri. Seberapa lama pun waktu berlalu, harta pencurian tidak akan pernah menjadi sah milik si pencuri. Mengambil kembali barang yang dicuri puluhan tahun lalu bukanlah bentuk hukuman baru bagi si pencuri, melainkan tindakan tegas pemulihan hak negara. Inilah yang dinamakan konsep perampasan berbasis benda atau in rem forfeiture. Negara tidak lagi sibuk mengadili alasan manusiawi si pelaku, melainkan langsung mengejar dan membersihkan status keperdataan dari objek atau harta yang lahir dari rahim kejahatan. Aturan konvensional memaksa jaksa setengah mati mencari bukti kejahatan yang terjadi belasan tahun lalu. Jika dokumennya sudah dibakar atau saksinya sudah hilang, kasus runtuh dan koruptor bebas. Melalui UU Perampasan Aset, aturan itu dibalik total lewat mekanisme pembuktian terbalik atau shifting the burden of proof. Penegak hukum tidak perlu lagi pusing mencari bukti lama. Negara tinggal menghitung total harta kekayaan seorang pejabat dan mencocokkannya dengan penghasilan resminya. Jika seorang pejabat berpenghasilan puluhan juta per bulan, tetapi memiliki total kekayaan hingga ratusan miliar rupiah, ada selisih fantastis yang tidak wajar. Pejabat tersebut wajib membuktikan di depan hakim dari mana asal-usul uang itu secara legal. Jika dalam jangka waktu tertentu dia gagal membuktikannya, maka seluruh harta tak wajar itu dianggap hasil kejahatan dan resmi disita negara. Trik ini mematikan karena koruptor tidak akan pernah bisa menerbitkan dokumen bisnis legal palsu untuk melegitimasi uang haramnya. Di titik inilah komitmen dan peran vital Presiden Prabowo menjadi penentu utama. Wacana UU Perampasan Aset ini bukan barang baru. Draft regulasi ini sudah mangkrak, dilempar sana-sini, dan sengaja dibiarkan berdebu di parlemen selama lebih dari 1 dekade karena elit politik ketakutan. Prabowo memegang peran yang sangat strategis dan menentukan. Legitimasi politik dan kekuatan koalisi. Prabowo memimpin koalisi mayoritas di parlemen dan memegang pengaruh mutlak sebagai kepala negara sekaligus ketua umum partai besar. Jika Prabowo memerintahkan seluruh kekuatan politiknya untuk mengesahkan UU ini tanpa kompromi, tidak ada alasan lagi bagi DPR untuk menundanya. Keberanian menabrak elit oligarki. Prabowo datang tanpa beban sandera politik masa lalu dari rezim sebelumnya. Ketegasannya dibutuhkan untuk menekan elit-elit yang berupaya mengebiri isi pasal UU ini melalui celah-celah pengecualian. Mengomandoi lembaga penegak hukum. Prabowo bertindak sebagai jenderal penegakan hukum yang mengintegrasikan kekuatan KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK untuk melakukan pelacakan aset atau aset tracing hingga menembus kerahasiaan bank dan perusahaan cangkang di luar negeri. Korupsi di Indonesia bukan sekedar kejahatan administrasi, ini adalah kejahatan kemanusiaan. Setiap triliun rupiah yang dicuri berarti jembatan yang ambruk di daerah terpencil, sekolah yang roboh, layanan kesehatan buruk yang meranggut nyawa masyarakat miskin, dan jalanan rusak yang menghambat ekonomi rakyat. Selama ini, kalkulasi para pejabat korup sangat sederhana. Tidak apa-apa di penjara 5 tahun, yang penting anak cucu kaya raya. Namun ketika UU Perampasan Aset diberlakukan dengan efek mundur, kalkulasi itu hancur total. Resikonya bukan lagi tidur di dalam sel, melainkan kemiskinan absolut hingga ke anak cucu. Tanpa uang, koruptor tidak lagi memiliki daya untuk menyuap hukum, membeli pengaruh politik, dan hidup nyaman. Rakyat Indonesia sudah muak dengan pidato manis dan jargon pemberantasan korupsi. Keberhasilan pengesahan UU Perampasan Aset ini akan menjadi garis tegas yang memisahkan apakah rezim hari ini benar-benar berdiri membela rakyat atau sekedar melanjutkan tradisi melindungi kepentingan elit politik. Sekarang, mari kita beropini. Selama berpuluh-puluh tahun, rakyat disuguhi teater hukum yang menggelikan. Koruptor ditangkap, dituntut, lalu keluar penjara dengan senyum yang sangat lebar. Mengapa mereka masih bisa tersenyum? Karena hukum kita selama ini ompong.
hukum kita sibuk memenjarakan fisiknya saja, tapi sama sekali takut menyentuh isi dompetnya. Keluar sel 5 tahun kemudian, mereka tetap menjadi miliarder dan menikmati harta rampokan dari uang rakyat. Perang total melawan kemakmuran palsu para koruptor harus dimulai dari sekarang. Di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, negara tidak boleh lagi berbelas kasih. Strateginya harus diubah total. Jangan cuma kejar manusianya, tapi sikat dan sita seluruh harta haramnya sampai ke akar-akarnya melalui UU perampasan aset. Isu paling panas yang membuat para elit korup dan oligarki gemetar adalah aturan efek mundur atau retroaktif. Artinya, harta jarahan 5, 10 hingga 30 tahun lalu tidak akan pernah aman. Mau disimpan di rekening luar negeri, diubah menjadi deretan properti mewah, atau diatasnamakan kerabat dekat sekalipun, semuanya bakal diburu, disita, dan dikembalikan utuh ke kas negara. Orang awam sering dibingungkan oleh istilah hukum yang rumit. Mari kita telanjangi mekanismenya secara gamblang, tapi tetap menggunakan data yang konkret. Koruptor selama ini selalu berlindung di balik asas hukum bahwa hukum baru tidak boleh berlaku mundur untuk menghukum perbuatan di masa lalu. Logika itu hanya berlaku kalau kita mau menambah hukuman fisiknya, seperti memenjarakan orangnya lebih lama. Tapi untuk harta kekayaan, logikanya sama sekali berbeda. Uang hasil korupsi adalah barang haram dan milik negara yang dicuri. Seberapa lama pun waktu berlalu, harta pencurian tidak akan pernah menjadi sah milik si pencuri. Mengambil kembali barang yang dicuri puluhan tahun lalu bukanlah bentuk hukuman baru bagi si pencuri, melainkan tindakan tegas pemulihan hak negara. Inilah yang dinamakan konsep perampasan berbasis benda atau in rem forfeiture. Oke guys, kembali lagi pada saya, pemilik dari channel Bincang Negara. Dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Dan saya di sini meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya sambil meminum kopi. Dan saya pribadi meminta maaf banget kalau saya menjelaskannya belum sangat sempurna yang kalian harapkan. Dan saya yakin besok-besok saya menjelaskannya sudah sangat sempurna dan sudah sangat bagus yang kalian harapkan. Ya sudah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasannya. Sistem hukum lama memaksa jaksa setengah mati mencari bukti kejahatan yang terjadi belasan tahun lalu. Jika dokumen proyek sudah dimusnahkan atau sanksi kunci mendadak amnesia, kasus otomatis runtuh dan koruptor melenggang bebas ke sana kemari. Melalui undang-undang perampasan aset, aturan permainan yang tidak adil ini dibalik kota lewat mekanisme pembuktian terbalik atau shifting the burden of proof atas kekayaan yang tidak wajar atau unexplained wealth. Penegak hukum tidak perlu lagi pusing merunut kejahatan masa lalunya. Negara cukup menghitung total harta kekayaan seorang pejabat dan mencocokkannya dengan profil penghasilan resminya. Jika seorang pejabat berpenghasilan puluhan juta per bulan tetapi memiliki aset ratusan miliar, ada selisih fantastis yang tidak wajar. Nah, disinilah negara tinggal mengetuk pintu dengan memberi batas waktu. Buktikan secara sah di depan pengadilan dari mana asal-usul uang puluhan miliar tersebut. Jika pejabat itu gagal membuktikannya dengan dokumen bisnis yang legal, maka detik itu juga seluruh aset tak wajar tersebut dianggap sebagai hasil kejahatan dan resmi disita oleh negara Indonesia. Trik ini mematikan karena koruptor tidak akan pernah bisa menerbitkan dokumen bisnis legal palsu untuk melegitimasi uang haramnya. Di titik inilah komitmen dan peran vital Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci penentu utama. Wacana undang-undang perampasan aset ini bukan barang baru. Draft regulasi ini sudah mangkrak, dilempar sana-sini selama berpuluh-puluhan tahun dan sengaja dibiarkan berdebu-debu di parlemen selama lebih dari 1 dekade karena elit politik ketakutan.
Presiden Prabowo Subianto memegang peran yang sangat strategis dan menentukan legitimasi politik dan kekuasaan koalisi. Prabowo Subianto memimpin koalisi mayoritas di parlemen dan memegang pengaruh mutlak sebagai kepala negara Indonesia sekaligus ketua umum partai besar di Indonesia. Jika Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh kekuatan politiknya untuk mengesahkan undang-undang ini tanpa kompromi, tidak ada alasan lagi bagi DPR untuk menundanya. Korupsi di Indonesia bukan sekedar kejahatan administrasi, ini adalah kejahatan kemanusiaan yang merusak fondasi bangsa. Setiap triliunan rupiah yang dicuri oleh para pengkhianat negara berarti hilangnya jabatan atau jembatan bagi anak-anak di pedalaman, jatuhnya mutu pendidikan kita, hilangnya fasilitas kesehatan bagi masyarakat miskin, dan hancurnya infrastruktur publik. Selama ini kalkulasi para pejabat korup sangat sederhana, tidak ada apa-apa di penjara beberapa tahun, yang penting anak cucu kaya raya 7 turunan. Namun ketika RUU perampasan aset diberlakukan dengan efek mundur, kalkulasi itu hancur total. Resikonya bukan lagi sekedar tidur di dalam sel, melainkan kemiskinan absolut hingga ke anak cucu. Tanpa uang, koruptor kehilangan daya untuk menyuap hukum, membeli pengaruh politik, dan hidup nyaman. Rakyat Indonesia sudah sangat muak dengan pidato manis dan jargon perang melawan korupsi yang sangat ompong ini. Keberhasilan pengesahan undang-undang perampasan aset ini akan menjadi garis tegas yang memisahkan apakah rezim hari ini benar-benar berdiri membela rakyat atau sekedar melanjutkan rezim lama yang terus melindungi kepentingan elit politik. Sekarang kita buat analisanya atau analisisnya. Menerapkan perampasan aset secara retroaktif khusus untuk objek atau benda adalah langkah hukum yang sah dan berlaku di berbagai negara yang maju seperti Indonesia Raya ini. Contohnya Inggris. Langkah ini efektif menembus tembok perlindungan koruptor lama tanpa melanggar prinsip konstitusi terkait penindakan badan. Hambatan terbesar undang-undang ini bukan pada kesiapan teknis, melainkan ketakutan internal elit legislatif. Munculnya resistensi dari kubu yang menolak aturan berlaku mundur mengindikasikan adanya kekhawatiran bahwa aset-aset terdahulu milik jaringan oligarki politik akan terancam. Meskipun pembuktian terbalik sangat ampuh, kemiskinan koruptor, pengawasan ketat terhadap lembaga penegak hukum tetap mutlak diperlukan. Tanpa integritas penegak hukum yang steril, instrumen ini berpotensi dijadikan alat pemerasan politik atau kriminalisasi lawan politik. Keberhasilan penuh instrumen ini bertanggung pada 3 hal utama. Komitmen politik mutlak dari Presiden Prabowo Subianto untuk menembus kebuntutan legislasi di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, penguatan kapasitas pelacakan transaksi keuangan PPATK, serta pengawalan publik secara konsistensi tanpa henti. Nah, dari pembahasan tadi, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab yang pertanyaannya ini mungkin ada di pikiran kita sebelum mengakhiri pertempuran gagasan ini. Pasti muncul pertanyaan kritis di benak Anda sekalian. Jika undang-undang perampasan aset ini benar-benar disahkan, bagaimana langkah nyata pemerintah di lapangan? Apakah pemerintah punya strategi mumpuni atau ini cuma taktik menggertak sambal yang ompong? Mari kita bedah 3 pertanyaan mendasar yang paling sering dipertanyakan publik serta jawabannya, analisinya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara pemerintah melacak harta lama koruptor yang sudah disembunyikan rapat-rapat selama puluhan tahun? Langkah awal pemerintah bukan lagi mengandalkan intelijen konvensional yang lambat, melainkan mengorkestrasi operasi intelijen keuangan modern terpadu.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK akan menjadi ujung tombak utama dengan memanfaatkan teknologi pelacakan finansial berbasis kecerdasan buatan AI. Sistem ini mampu menembus pola-pola pencucian yang sangat rumit. Menurut aliran dana yang diubah menjadi aset kripto, emas batangan hingga transaksi lintas negara yang melibatkan perusahaan cangkang di negara-negara suaka pajak atau tax haven. Selain itu, pemerintah akan mengoptimalkan perjanjian kerjasama internasional dalam pertukaran data keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information atau AEOI. Kerahasiaan perbankan yang selama ini menjadi benteng tempat persembunyian para koruptor akan ditembus tanpa kompromi. Pemerintah juga akan memburu kepemilikan real beneficial ownership untuk membongkar taktik koruptor yang meminjam nama kerabat, sopir pribadi, atau asisten rumah tangganya sendiri. Singkatnya, tidak ada lagi ruang gelap di dunia finansial yang bisa disembunyikan uang hasil rampokan dari radar pemerintah. Langkah ini memperlihatkan perubahan paradigma penegakan hukum dari follow the suspect atau mengejar pelaku menjadi follow the money atau mengejar uangnya. Pemerintah paham betul bahwa koruptor zaman sekarang tidak menyimpan uang tunai di bawah kasur. Dengan melumpuhkan akses finansial mereka secara global, pemerintah secara efektif menghentikan daya jelajah para pengkhianat ekonomi sebelum mereka sempat melarikan hartanya lebih jauh. Pertanyaan kedua, setelah harta tersebut berhasil dilacak dan dibekukan, bagaimana proses eksekusi perampasan agar resmi menjadi milik negara? Pemerintah tidak perlu lagi menunggu proses peradilan pidana yang memakan waktu berbelit-belit dan bertahun-tahun lamanya. Melalui mekanisme in rem forfeitur, pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan langsung melayangkan gugatan perdata terhadap objek atau harta yang diduga kuat berasal dari kejahatan. Sistem pembuktian terbalik akan langsung diberlakukan. Pemilik aset diberikan waktu terbatas untuk membuktikan secara sah dan legal dari mana asal-usul kekayaan di hadapan pengadilan khusus. Jika pemilik aset gagal memberikan bukti autentik mengenai legalitas uang tersebut, pengadilan akan langsung memutus perampasan aset atas nama negara. Harta kekayaan yang disita, baik berupa tanah, properti mewah, kendaraan, maupun rekening bank, akan langsung otomatis dikelola oleh lembaga khusus pengelola aset negara atau Asset Management Authority. Pemerintah kemudian akan merawat, menilai, dan melakukan lelang terbuka secara transparan agar nilainya tidak merosot akibat proses hukum. Hasil lelang dan pencarian dana segar dari aset-aset perampokan tersebut tidak boleh menguap begitu saja di birokrasi, melainkan langsung disetorkan secara utuh ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Pemerintah dapat langsung mengalokasikan anggaran jumbo ini untuk mendanai program-program strategis rakyat seperti pembangunan jalan di daerah terisolir, subsidi pendidikan, serta fasilitas kesehatan gratis. Ini adalah bukti nyata keadilan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas atau masyarakat luas. Kita jeda dulu, kita tinggal minum kopi.
Ya sudah, mari kita lanjut pertanyaan ketiga. Bagaimana pemerintah menjamin lembaga penegakan hukum tidak menyalahgunakan wewenang besar ini untuk memeras atau mengkriminalisasi pihak lawan? Pemerintah menyadari penuh resiko abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penegak hukum yang nakal. Oleh karena itu, langkah pemerintah adalah membentuk sistem pengawasan berlapis atau multi-tier oversight system yang melibatkan komite pengawasan independen dari unsur akademisi, pakar hukum perdata, dan masyarakat sipil. Komite ini bertugas memantau setiap surat perintah penyitaan dan memastikan tidak ada aksi pemerasan atau target politik yang ditunggangi. Di saat yang sama, pemerintah akan menerapkan sistem digitalisasi penuh dalam proses investigasi dan transparansi pelacakan aset atau open access asset tracking. Publik bisa memantau secara berlangsung status aset yang disita, nilai taksiran pasar, hingga hasil akhir lelangnya secara real time. Transformasi radikal ini menutup rapat celah bagi oknum aparat untuk bermain mata, memotong nilai aset, atau membeli barang sitaan dengan harga murah di bawah tangan. Langkah ini sangat vital untuk menjaga kepercayaan publik dan iklim investasi di Indonesia. Pemerintah harus menunjukkan bahwa instrumen perampasan aset ini adalah pedang keadilan yang tajam untuk memiskinkan koruptor, bukan senjata liar untuk menakut-nakuti pengusaha yang jujur. Hanya dengan integritas penegak hukum yang bersih, perang total melawan korupsi ini bisa dimenangkan secara terhormat. Pertempuran ini baru saja dimulai, guys. Dan bola panas kini berada penuh di tangan pemerintah serta parlemen. Rakyat Indonesia tidak akan berhenti mengawal setiap langkah dan keputusan hingga undang-undang ini benar-benar diketuk palu dan dijalankan tanpa ampun. Sadar atau tidak kalian, selama ini kita sengaja dibikin buta dan saling cakar-cakaran di bawah. Setiap kali isu-isu krusial seperti undang-undang perampasan aset ini mulai mencuat ke permukaan, tiba-tiba jagat publik dipenuhi oleh isu-isu pengalihan yang tidak penting. Kita diadu domba, dipecah belah berdasarkan suku, agama, ras, hingga fanatisme kelompok politik yang sempit. Strategi memecah belah ini adalah trik lama yang sangat disukai oleh para elit korup dan para pengkhianat ekonomi negara Indonesia. Selama rakyat sibuk bertengkar memperebutkan hal-hal sepele di media sosial, mereka melenggang santai merampok uang pajak kita, mengamankan aset-aset haram mereka, dan tertawa lebar melihat rakyatnya hidup sengsara. Kita tidak boleh lagi menjadi umpan yang sangat gampang diadu domba. Sudah saatnya masyarakat Indonesia melek mata dan melek informasi. Buka mata Anda lebar-lebar untuk melihat mana pertempuran yang sesungguhnya. Musuh utama bangsa ini bukan tetangga Anda yang berbeda di pilihan politik, melainkan para koruptor yang merampas fasilitas kesehatan anak kita sendiri, merusak jembatan di desa-desa, dan mencuri masa depan generasi penerus bangsa. Kunci utama untuk menaklukkan oligarki korup adalah kesadaran dan kecerdasan kolektif dari rakyatnya. Ketika rakyat sudah melek hukum, paham cara kerja anggaran, dan tahu bagaimana aset negara dirampok atau dirambok, maka para elit politik tidak akan bisa lagi menyuapi kita dengan kebohongan yang sangat manis. Informasi yang benar-benar tajam adalah senjata paling mematikan bagi mereka yang gemar bermain di ruang gelap. Jangan pernah biarkan perhatian Anda dialihkan oleh narasi kebencian buatan yang sengaja diciptakan untuk memecah belah persatuan kita.
Kita harus tetap fokus, bersatu, dan rapatkan barisan untuk menuntut transparansi total dalam penegakan hukum di negeri ini. Ketika rakyat bersatu dan tidak bisa diadu domba, penguasa dan pejabat nakal manapun bakal gemetar menghadapi kekuatan publik. Mulai hari ini, jadilah penonton yang kritis, rakyat yang cerdas, dan warga negara yang menolak untuk dibodohi. Tanyakan kemana uang pajak kita mengalir. Kawal setiap pasal dalam proses pengesahan undang-undang perampasan aset dan pastikan tidak ada satupun koruptor yang bisa lolos dari hukuman pemiskinan total. Kawal terus perjuangan ini. Bersuaralah di tempat-tempat yang benar dan sebarkan pemahaman kritis ini ke orang-orang di sekitar Anda. Kita butuh barisan rakyat yang melek informasi agar negara ini tidak terus-menerus digerogoti oleh benalu-benalu pembangunan. Untuk terus mendapatkan analisis tajam, fakta tanpa tedeng aling-aling, dan pembahasan hukum yang langsung membongkar kebenaran di balik panggung politik nasional, pastikan Anda tidak berjalan sendirian. Kita butuh wadah bersama untuk saling menyadarkan dan membangun kekuatan informasi rakyat. Rakyat cerdas dengan menyalakan tanda bahaya buat para koruptor. Klik tombol subscribe sekarang juga di channel Bincang Negara. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda selalu menjadi pertama atau Anda selalu menjadi yang pertama mendapatkan informasi krusial dan tidak pernah ketinggalan berita-berita paling tajam. Dukung terus channel ini Bincang Negara dengan cara like, komen, dan bagikan video ini ke seluruh pelosok negeri. Bersama Bincang Negara, kita jaga akal sehat kita. Kita rekatkan persatuan dan kita kawal penegakan hukum di Indonesia sampai tuntas tanpa sisa. Oke. Terima kasih sudah menonton video dari Bincang Negara dan saya memohon kalian semua untuk mendukung terus channel ini dan jangan lupa terus dukung channel ini Bincang Negara. Saya di sini sebagai admin atau pemilik channel Bincang Negara sangat berterima kasih kepada kalian-kalian yang sudah menonton atau mendukung channel ini berkembang lebih baik. Dan saya di sini pemilik channel Bincang Negara mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.